Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman guru honorer, di video kali ini saya akan memberikan info tentang seputar BSU atau bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud. Nah, kali ini saya akan kupas tuntas tentang BSU. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Ada beberapa daftar pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan tentang bantuan subsidi upah. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan bantuan subsidi upah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Nah, jadi BSU Kemendikbud adalah bantuan pemerintah yang jumlahnya sekitar Rp1.800.000 yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan berstatus bukan pegawai negeri sipil, meliputi dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud. Lalu, apa tujuan pemberian BSU Kemendikbud? Pemberian bantuan bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam penanganan COVID-19. Apa saja dasar hukum yang mengatur pemberian BSU Kemendikbud? Dasar hukum yang mengatur pemberian BSU Kemendikbud yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Nah, untuk dasar hukum pemberian BSU Kemendikbud di sini ada terlampir dari ada 6 ya teman-teman, jadi teman-teman bisa membaca ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa saja syarat untuk mendapatkan BSU Kemendikbud? Syarat untuk mendapat bantuan subsidi upah yaitu yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua berstatus sebagai PTK non-PNS, yang ketiga terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDikti per 30 Juni 2020. Syarat yang keempat, tidak mendapatkan bantuan subsidi upah atau gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020. Kelima, tidak sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 dan memiliki penghasilan di bawah 5 juta per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang dapat mengajukan diri menjadi calon penerima BSU Kemendikbud? Tidak ada pengajuan untuk program ini. Daftar penerima ditetapkan oleh Kemendikbud berdasarkan Dapodik dan PDDikti. Bagi yang sudah menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan atau menerima kartu prakerja, tidak lagi menerima BSU Kemendikbud. Lalu, siapa saja yang dapat menjadi penerima BSU Kemendikbud? Penerima BSU Kemendikbud meliputi yang pertama pendidik
non-PNS, yaitu guru, dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidikan anak usia dini, pendidik kesetaraan. Dan yang kedua, tenaga kependidikan non-PNS, seperti tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Pertanyaan yang ketujuh, apakah guru madrasah, dosen perguruan tinggi, keagamaan juga dapat menerima BSU Kemendikbud? Tidak, program BSU Kemendikbud hanya diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan di bawah binaan Kemendikbud. Pertanyaan selanjutnya, apakah pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dapat mendapatkan BSU Kemendikbud? Tidak, BSU Kemendikbud hanya diperuntukkan bagi PTK non-PNS dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kepala sekolah bisa mendapat BSU Kemendikbud? Bisa jika memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik per 30 Juni 2020. Yang kedua, tidak mendapatkan bantuan subsidi upah atau gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020. Bukan sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020. Dan penghasilan di bawah 5 juta per bulan yang dituangkan dalam SPTJM yang ditandatangani oleh penerima bantuan. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengawas sekolah diberikan BSU Kemendikbud? Tidak, karena yang mendapatkan BSU Kemendikbud adalah PTK non-PNS. Apakah hanya PTK yang bertugas di satuan pendidikan swasta saja yang mendapat BSU Kemendikbud? Semua PTK non-PNS yang bertugas di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta di bawah binaan Kemendikbud bisa mendapatkan BSU jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik atau PDDikti per 30 Juni, tidak mendapatkan bantuan subsidi upah atau gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Bukan sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020 dan penghasilan di bawah 5 juta per bulan yang dituangkan dalam SPTJM yang ditandatangani oleh penerima bantuan. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM? SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak merupakan surat yang berisi pernyataan penghasilan di bawah 5 juta per bulan dan persyaratan lain yang harus ditandatangani bermaterai oleh PTK penerima bantuan. Pertanyaan selanjutnya, berapa besaran BSU Kemendikbud? Bantuan subsidi upah diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan satu kali sebesar Rp1.800.000 sebelum dipotong pajak penghasilan. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menerbitkan SK penetapan penerima BSU Kemendikbud? Yang menerbitkan surat keputusan penerima BSU adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau yang disingkat dengan Puslapdik. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, kapan surat keputusan penetapan penerima diterbitkan oleh Kemendikbud? Surat keputusan penetapan penerima BSU Kemendikbud diterbitkan pada minggu kedua bulan November tahun 2020 oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud. Pertanyaan selanjutnya, apakah BSU Kemendikbud akan tetap dibayarkan jika PTK tidak memiliki SK penerima bantuan? Tidak, BSU Kemendikbud hanya akan diberikan bagi PTK yang memiliki SK penerima. Siapa yang membayarkan BSU Kemendikbud?
BSU dibayarkan oleh Kemendikbud melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Selanjutnya, bagaimana cara mencairkan BSU Kemendikbud? Yang pertama, Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud. PTK mengakses info GTK di info.gtk.kemdikbud.go.id atau pangkalan data Dikti pddikti.kemdikbud.go.id untuk menemukan informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur untuk pencairan bantuan. Kemudian PTK menyiapkan dokumen pencairan BSU Kemendikbud sesuai dengan informasi yang didapatkan, yaitu KTP, NPWP, SK penerima BSU Kemendikbud yang dapat diunduh dari info GTK dan PD Dikti, kemudian SPTJM yang dapat diunduh dari info GTK dan PD Dikti, diberi materai dan ditandatangani. Kemudian PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. PTK diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan hingga tanggal 30 Juni 2021. Pertanyaan selanjutnya, kapan BSU Kemendikbud mulai disalurkan? Bantuan subsidi upah Kemendikbud disalurkan secara bertahap pada bulan November 2020. Pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU Kemendikbud dapat memeriksa status pencairan di info GTK dan PD Dikti. Informasi pencairan akan diterima oleh PTK penerima BSU Kemendikbud melalui akun di info GTK dan PD Dikti. Kemudian, PTK penerima BSU Kemendikbud dapat mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan sekaligus mencairkan bantuan dengan membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengetahui jika BSU Kemendikbud sudah dicairkan? Pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dapat mengetahui informasi melalui info GTK. Sedangkan bagi PTK jenjang pendidikan tinggi dapat mengetahui informasi melalui laman PD Dikti. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara PTK mengetahui nomor rekening baru yang sudah dibuat oleh Kemendikbud untuk pembayaran BSU Kemendikbud? Pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dapat mengetahui informasi melalui info GTK. Sedangkan bagi PTK jenjang pendidikan tinggi dapat mengetahui informasi melalui laman PD Dikti. Pertanyaan selanjutnya, kapan batas akhir waktu pengaktifan rekening dana BSU Kemendikbud? Penerima bantuan harus mengaktifkan rekening bantuan paling lambat tanggal 30 Juni 2021. Bank mana sajakah yang menjadi penyalur BSU Kemendikbud? BSU disalurkan melalui Bank Himbara yang ditunjuk, yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika penerima bantuan tidak mengaktifkan rekening bantuan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021? Bank penyalur menutup rekening bantuan yang tidak aktif dan akan mengembalikan dana bantuan ke kas negara. Pertanyaan selanjutnya, apakah BSU Kemendikbud dikenakan pajak penghasilan? Bantuan subsidi upah Kemendikbud dikenakan pajak penghasilan atau PPh didasarkan pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak langsung dipotong dari dana bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah Kemendikbud dipotong pajak penghasilan sebesar 5% bagi penerima bantuan yang memiliki NPWP dan sebesar 6% bagi yang belum memiliki NPWP.
saldo dana bantuan yang diterima penerima BSU Kemendikbud telah dipotong pajak penghasilan. Apakah BSU Kemendikbud dapat dibatalkan pembayarannya? Iya, dapat dibatalkan apabila diketahui bahwa penghasilan PTK dalam 1 bulan 5 juta rupiah atau lebih, kemudian tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika PTK sudah terlanjur menerima BSU Kemendikbud tetapi diketahui tidak memenuhi persyaratan? Penerima bantuan atau ahli waris dari penerima bantuan harus melakukan pengembalian dana bantuan ke rekening kas negara dengan cara menghubungi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik. Apakah BSU Kemendikbud akan tetap dibayarkan jika PTK mengambil cuti? Iya, jika PTK memenuhi syarat calon penerima BSU. Pertanyaan yang terakhir, kemana penerima BSU Kemendikbud dapat melapor jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan bantuan ini? Jika ada kendala dalam pelaksanaan bantuan subsidi upah Kemendikbud, Kementerian menyediakan unit layanan terpadu di Gedung C, lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Saluran ULT Kemendikbud yang dapat diakses yaitu Pusat Panggilan 177, Ponsel, pengaduan @kemdikbud.go.id, portal kemdikbud.lapor.go.id, portal ult.kemdikbud.go.id, atau dapat juga menghubungi layanan pengaduan atau pelanggan di masing-masing bank yang menyalurkan bantuan subsidi upah sesuai rekening penerima BSU, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Mungkin itu saja tanya jawab seputar BSU. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.